Selamat datang di channel Stay Home Startup Builder, sebuah kuliah jalanan, channel berbagi pengetahuan dan informasi seputar dunia digital, khususnya yang konsen dalam pembangunan startup. Kuliah gratis bagi semua kalangan, pelajar, mahasiswa, profesional, atau pebisnis, atau bahkan siapa saja yang ingin belajar bagaimana mengembang suatu ide untuk dibuat menjadi kenyataan. Kuliah jalanan tak kalah keren dengan kuliah beneran bagi yang berminat untuk belajar bagaimana membangun ide menjadi nyata. Ikuti terus channel kami. Dan untuk mendukung video ini terus berlanjut dan tetap semangat, kami mengharap untuk dapat subscribe, like, dan share serta komen Anda. Pada video kali ini, merupakan kelanjutan dari video kami sebelumnya, yang akan terus kami sajikan secara berkala dan rutin. Untuk video kali ini, kami beri judul Transformasi Ide Menjadi Nyata Menggunakan Kecerdasan Buatan untuk Sukses. Ikuti terus perjalanan video kali ini. Break sejenak. Inovasi adalah melihat apa yang dilihat semua orang, dan memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain. Optimisme adalah unsur penting dari inovasi. Jika kalian melihat sejarah, inovasi tidak hanya datang dari pemberian insentif dari orang. Inovasi datang dari penciptaan lingkungan, tempat ide-ide mereka dapat terhubung satu dan lainnya. Mari budayakan berinovasi dan berkreasi agar menjalani hidup lebih mudah dan berwarna. Sebelum membahas pembentukan ide menjadi nyata, kita ulas sedikit tentang kecerdasan buatan, atau sering disebut Artificial Intelligence atau lebih umum disingkat AI. Kecerdasan buatan, dalam kurung Artificial Intelligence, AI, merujuk pada kemampuan suatu sistem atau mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Ini melibatkan pengembangan algoritma dan program yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, penalaran, pemecahan masalah, pemahaman bahasa, dan pengenalan pola. Ada beberapa aspek dalam kecerdasan buatan, di antaranya: 1. Pembelajaran mesin, dalam kurung machine learning, memungkinkan komputer untuk memahami dan merespons bahasa manusia, seperti asisten virtual yang Anda gunakan sehari-hari. 2. Pemrosesan bahasa alami, dalam kurung Natural Language Processing, NLP, memungkinkan komputer untuk memahami dan merespons bahasa manusia, seperti asisten virtual yang Anda gunakan sehari-hari. 3. Fisik komputer, dalam kurung computer vision, kemampuan sistem untuk memahami dan menganalisis gambar atau video yang digunakan dalam teknologi seperti pengenalan wajah. 4. Robotika, integrasi Artificial Intelligence AI dengan robot fisik untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, seperti pabrik otomatis atau mobil otonom. Kecerdasan buatan dapat digunakan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan banyak lagi, untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan solusi yang lebih baik. Untuk pembahasan khusus Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, akan kami sampaikan dalam video-video selanjutnya, pembahasan yang lebih teknis. Break sejenak. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmatilah setiap langkahnya. Kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba. Kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita menuju kesuksesan. Percayalah pada potensi dirimu, karena kamu memiliki kekuatan untuk meraih mimpi. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Transformasi ide menjadi kenyataan digambarkan seperti berikut ini. Pertama, pendekatan analisis data yang tepat merujuk pada metode dan teknik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ide menjadi nyata, analisis data memiliki peran penting dalam mengarahkan keputusan yang dapat mengubah ide tersebut menjadi proyek atau produk yang sukses. Pendekatan analisis data yang tepat, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Identifikasi tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai dengan analisis data. 2.
Pemilihan metode, memilih teknik analisis yang sesuai, seperti analisis deskriptif, analisis inferensial, atau analisis prediktif, tergantung pada data dan tujuan. 3. Pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas tinggi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. 4. Visualisasi data, menggunakan grafik atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi hasil analisis. Sedangkan untuk analisis data untuk mendukung keputusan terkait dengan pendekatan data adalah sebagai berikut. 1. Model pengambilan keputusan. 2. Evaluasi opsi. 3. Pengujian hipotesis. Kedua, kecerdasan buatan, dalam kurung AI, dalam konteks otomatisasi tugas merujuk pada aplikasi teknologi AI untuk menggantikan atau memperbaiki proses kerja yang biasa dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem yang dapat belajar, berpikir, dan beradaptasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu tanpa intervensi manusia. Dalam otomatisasi tugas, AI dapat menerapkan algoritma dan model untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual. Contoh aplikasi, penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan, sistem rekomendasi dalam e-commerce, dan perangkat lunak analisis data yang otomatis mengidentifikasi pola dalam data besar. Sedangkan untuk automatisasi tugas untuk efisiensi lebih tinggi, sebagai berikut. 1. Efisiensi operasional. 2. Pengurangan kesalahan. 3. Cepat respons. Ketiga, mengembangkan model prediksi yang akurat dan menerapkannya untuk mencapai hasil yang lebih baik adalah bagian penting dalam mengambil keputusan berbasis data dan mewujudkan ide menjadi nyata. Definisi, model prediksi adalah algoritma atau sistem yang digunakan untuk meramalkan hasil di masa depan berdasarkan data historis. Prosesnya melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data untuk mengidentifikasi pola yang dapat digunakan untuk membuat ramalan. Langkah-langkah pengembangannya sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. 2. Pemilihan model. 3. Pelatihan model. 4. Validasi dan pengujian. Selanjutnya, metode machine learning. Kecerdasan buatan atau AI sering menggunakan algoritma machine learning dalam kurung pembelajaran mesin untuk meningkatkan penerapan berbagai ide. Metode ini memungkinkan AI untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit untuk setiap situasi. Berikut berkontribusi pada pengembangan AI. 1. Pembelajaran terawasi, dalam kurung, supervised learning. Di sini, model dilatih menggunakan dataset yang sudah dilabeli. 2. Pembelajaran tak terawasi, dalam kurung, unsupervised learning. Metode ini digunakan ketika data tidak memiliki label. Algoritma seperti clustering, dalam kurung, misalnya K-means, membantu dalam mengelompokkan data yang mirip, atau reduksi dimensi seperti PCA, dalam kurung, Principal Component Analysis, untuk menemukan struktur dalam data. 3. Pembelajaran semi-terawasi, dalam kurung, semi-supervised learning, kombinasi antara pembelajaran terawasi dan tak terawasi, biasanya digunakan ketika kita memiliki sebagian data yang dilabeli dan sebagian lagi tidak. 4. Pembelajaran penguatan, dalam kurung, reinforcement learning. Metode ini melibatkan agen yang belajar untuk membuat keputusan dengan berinteraksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik berupa reward atau punishment. Ini banyak digunakan dalam game, robotika, dan sistem rekomendasi. 5. Deep learning merupakan subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf dalam kurung, deep neural networks. Pendekatan Big Data. Dalam konteks kecerdasan buatan, dalam kurung, AI, analisis data besar, dalam kurung, Big Data, memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi AI. Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang tidak dapat dikelola atau dianalisis dengan metode tradisional.
Berikut adalah beberapa cara analisis data besar dapat meningkatkan penerapan AI, yaitu 1. Penyediaan data yang kaya untuk pembelajaran. 2. Peningkatan akurasi model. 3. Analisis waktu nyata. 4. Personalisasi pengalaman pengguna. 5. Deteksi anomali. 6. Optimalisasi proses bisnis. 7. Meningkatkan kolaborasi dan interoperabilitas. 8. Pengembangan kebijakan dan strategi berbasis data. Analisis data besar membantu organisasi membuat keputusan berbasis bukti yang dapat meningkatkan strategi dan kebijakan yang diambil. Break sejenak. Anda tidak boleh membiarkan tradisi menghalangi inovasi. Ada kebutuhan untuk menghormati masa lalu, tetapi merupakan kesalahan untuk memuja masa lalu Anda. Kebanyakan inovasi melibatkan melakukan hal-hal yang kita lakukan setiap hari dengan sedikit lebih baik daripada menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda. Inovasi adalah dorongan yang tak henti-hentinya untuk mendobrak status quo dan mengembangkan hal baru yang hanya sedikit orang berani melakukannya. Mari budayakan selalu berinovasi dan kreasi. Saling mendukung untuk terciptanya inovasi dan kreativitas. Mari kita lanjutkan. Membangun suatu ide yang bertujuan untuk menjadikan sebuah kenyataan atau dalam bentuk startup. Maka itu harus membumi, mengakar, dan mendasar. Menentukan ide yang membumi atau relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat memerlukan pendekatan yang terstruktur. Berikut adalah beberapa langkah untuk membantu Anda menemukan ide yang dapat diterima dan bermanfaat bagi banyak orang. Observasi lingkungan, amati lingkungan sekitar Anda. Perhatikan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di komunitas Anda. Ini bisa berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Bagaimana caranya? 1. Dengarkan suara masyarakat, lakukan wawancara atau survei kepada orang-orang di komunitas Anda. Tanyakan tentang tantangan yang mereka hadapi dan ide-ide yang mereka rasa dapat membantu. Ini juga dapat dilakukan melalui forum diskusi online atau media sosial. 2. Analisis kebutuhan. Setelah mengumpulkan informasi, analisis kebutuhan yang paling mendesak. Perhatikan pola dan tema yang muncul dari umpan balik yang Anda terima. 3. Lihat tren dan inovasi, pelajari tren terkini di bidang yang relevan dengan minat Anda. Ide-ide yang muncul dari inovasi atau perkembangan baru, seperti teknologi hijau atau solusi digital, seringkali dapat membumi dan ditemukan di lapangan. 4. Kombinasikan ide. Cobalah menggabungkan beberapa ide atau solusi yang telah ada. Inovasi seringkali lahir dari merangkai elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih efektif. 5. Periksa kelayakan. Setelah menemukan beberapa ide potensial, evaluasi kelayakannya. Pertimbangkan sumber daya yang Anda miliki, kompetensi, serta dukungan yang mungkin Anda dapatkan untuk menerapkan ide tersebut. 6. Prototipe dan uji coba. Buat prototipe atau versi awal dari ide Anda dan lakukan uji coba di masyarakat. Dapatkan umpan balik dan buat penyesuaian berdasarkan respon yang Anda terima. 7. Fokus pada dampak sosial. Pilih ide yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, ide yang mengedepankan keberlanjutan, pendidikan, atau kesejahteraan dapat sangat menarik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menemukan ide yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dan berguna bagi orang lain. Langkah selanjutnya, bagaimana ide menjadi nyata adalah riset pasar, terutama saat melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Tujuan riset pasar. Tentukan fokus riset, tren, analisis kompetitor, atau preferensi pelanggan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Mengumpulkan data sekunder.
Laporan industri ini memberikan gambaran umum tentang kondisi pasar dan tren yang sedang berkembang. Artikel dan publikasi ini dapat memberikan wawasan tentang inovasi dan praktik terbaik. 2. Mengumpulkan data primer. Survei, buat dan distribusikan survei untuk mengumpulkan data langsung dari calon pengguna atau pelanggan. Wawancara mendalam, lakukan wawancara dengan pelanggan atau ahli di bidang terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan, harapan, dan masalah yang mereka hadapi. Sesi diskusi kelompok, diskusi dengan sekumpulan orang yang relevan. 3. Analisis kompetitor. Identifikasi pesaing, buat daftar pesaing utama dalam bidang yang sama. Pahami produk atau layanan yang mereka tawarkan, model bisnis, serta posisi mereka di pasar. Analisis SWOT pesaing, lakukan analisis SWOT untuk setiap pesaing agar Anda bisa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta peluang dan ancaman yang ada. 4. Analisis tren dan pola. Penggunaan alat analitik, gunakan alat analitik seperti Google Trends, Semrush, atau Ahrefs untuk menganalisis tren pencarian terkait ide Anda. Pemodelan data, jika Anda memiliki akses ke data yang lebih besar, gunakan teknologi AI untuk menemukan pola dan insight yang tidak terlihat. 5. Pemetaan persona pelanggan. Buatan persona, kembangkan persona pelanggan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Persona ini mencakup informasi demografis, perilaku, kebutuhan, dan pain points pelanggan Anda. Journey mapping, buat peta perjalanan pelanggan untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan di setiap titik sentuh. 6. Validasi ide melalui uji pasar. Prototype dan MVP, dalam kurung, minimal viable product, kembangkan prototipe atau MVP berdasarkan riset yang dilakukan. Analisis umpan balik, kumpulkan dan analisis umpan balik dari pengguna awal. Apa yang disukai dan apa yang perlu diperbaiki? 7. Menyusun laporan riset. Ringkasan temuan, laporan yang merangkum temuan dari riset pasar, mencakup analisis, tren, dan rekomendasi strategis. Rencana tindak lanjut, rencana untuk langkah selanjutnya, mengembangkan ide lebih jauh, melakukan pivot, atau melakukan pengujian lebih lanjut. Setelah melakukan riset pasar, selanjutnya dalam transformasi ide menjadi kenyataan adalah meningkatkan ide Anda menggunakan kecerdasan buatan, dalam kurung AI. Berikut beberapa cara untuk memanfaatkan AI dalam proses ini. 1. Analisis data dan insight. Pengolahan big data, gunakan AI untuk menganalisis data besar yang telah Anda kumpulkan selama riset pasar. Prediksi permintaan, algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pasar di masa depan berdasarkan data historis. 2. Pengembangan konsep. Optimasi fitur, gunakan AI untuk menganalisis umpan balik dari pengguna potensial dan mengidentifikasi fitur mana yang paling diminati. Personalisasi, AI dapat membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal dengan menganalisis perilaku dan preferensi pengguna. 4. Prototype dan uji coba. Simulasi dan prototyping, gunakan alat AI untuk membuat simulasi produk atau layanan secara virtual. Pengujian A bagi B, lakukan pengujian A bagi B menggunakan AI untuk menilai variasi dalam fitur atau desain produk. 5. Automatisasi proses. 6. Automatisasi pengembangan, gunakan AI untuk mengotomatisasi beberapa proses dalam pengembangan produk, seperti pengujian integrasi, pengujian pengguna, dan analisis kinerja. Sistem rekomendasi, jika produk Anda merupakan platform atau aplikasi, implementasi sistem rekomendasi berbasis AI untuk menyarankan konten atau produk kepada pengguna dapat meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan.
6. Pembuatan konten. Generasi konten, gunakan algoritma pengolahan bahasa alami dalam kurung NLP untuk menghasilkan konten yang relevan seperti deskripsi produk, artikel pemasaran, bahkan jawaban otomatis layanan pelanggan. Analisis sentimen, gunakan AI untuk menganalisis sentimen dari umpan balik pengguna. 6. Pemetaan persona pelanggan yang lebih akurat. Profiling dan segmentasi, gunakan machine learning untuk membuat profil pengguna yang lebih rinci dan segmen pasar berdasarkan interaksi dan preferensi pengguna, sehingga Anda dapat menyesuaikan produk dan layanan dengan lebih baik. Analisis perilaku, gunakan AI untuk menganalisis perilaku pengguna dan mengidentifikasi pola yang dapat membantu dalam meningkatkan produk dan pengalamannya. 7. Pengukuran dan pembelajaran berkelanjutan. Feedback loop yang dinamis. Setelah produk diluncurkan, gunakan AI untuk menganalisis data pengguna secara real-time. Model adaptif. Terapkan model feedback yang memungkinkan produk untuk belajar dari penggunaan dan beradaptasi berdasarkan perubahan preferensi pengguna. 8. Strategi pemasaran yang didukung AI. Personalisasi pemasaran, gunakan AI untuk menganalisis data pengguna dan menyusun strategi pemasaran yang lebih personal yang dapat meningkatkan tingkat konversi. Optimisasi iklan, gunakan alat berbasis AI untuk mengoptimalkan tawaran dan penargetan iklan secara otomatis, memastikan Anda mencapai audiens yang tepat dengan pesan yang relevan berdasarkan analisis data. Setelah melakukan peningkatan ide menggunakan kecerdasan buatan dalam kurung AI, langkah berikutnya adalah tahap prototyping, di mana Anda mengubah ide yang ditingkatkan menjadi model fisik atau digital. Prototyping yang efektif penting untuk menguji konsep Anda, mendapatkan umpan balik dari pengguna, dan memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan kebutuhan pasar. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan prototyping setelah peningkatan ide. 1. Menentukan tujuan prototipe. Definisikan fungsi prototipe, apa yang ingin Anda capai dengan prototipe ini. Tentukan tingkat fidelity, pilih low fidelity, dalam kurung, sketsa, wireframes, atau high fidelity, dalam kurung, prototipe interaktif atau model fisik, berdasarkan kebutuhan pengujian Anda. 2. Desain prototipe. Penggunaan alat desain, gunakan alat desain seperti Figma, Adobe XD, atau Sketchuk untuk membuat prototipe digital. Incorporate AI features, integrasikan fitur berbasis AI ke dalam desain prototipe Anda. 3. Pembangunan prototipe. Low fidelity prototipe, mulailah dengan wireframes atau mockup untuk menggambarkan alur dan fungsionalitas produk Anda. High fidelity prototipe, jika Anda telah memperjelas desain dasar, lanjutkan ke prototipe high fidelity yang lebih mendetail. 3D printing, untuk produk fisik, Anda dapat menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk membuat prototipe. 4. Uji prototipe. Pengujian internal, sebelum menguji dengan pengguna. Lakukan sesi pengujian internal dengan tim Anda untuk memastikan bahwa prototipe berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Uji pengguna, selenggarakan sesi uji coba dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman pengguna. 5. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik. Kuesioner dan wawancara. Setelah pengguna mencoba prototipe, kumpulkan umpan balik melalui kuesioner atau wawancara. Analisis data penggunaan, jika memungkinkan, gunakan alat analitik untuk melacak bagaimana pengguna berinteraksi dengan prototipe Anda. 6. Iterasi dan penyempurnaan. Revisi berdasarkan umpan balik, gunakan umpan balik yang diterima untuk melakukan perbaikan pada prototipe. Siklus prototyping berulang, lanjutkan siklus desain, pengujian, dan revisi siklus hingga Anda mendapatkan solusi yang sudah matang dan siap untuk tahap berikutnya. 7. Finalisasi model untuk produksi.
Pembuatan spesifikasi. Setelah prototipe selesai dan disempurnakan, buat spesifikasi teknis yang menggambarkan detail teknis produk untuk pengembangan lebih lanjut. Rencana peluncuran. Persiapkan rencana untuk peluncuran produk, termasuk strategi pemasaran, pelatihan pengguna, dan dukungan teknis. 8. Dokumentasi prototipe. Mendokumentasikan temuan. Simpan semua catatan tentang proses prototyping, umpan balik pengguna, dan revisi desain. Setelah menyelesaikan tahap prototyping, langkah selanjutnya dalam transformasi ide menjadi kenyataan adalah pengembangan dan pengujian produk. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk akhir berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan dapat bersaing di pasar. Untuk memaksimalkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengembangan dan pengujian, berikut adalah langkah-langkah yang bisa diikuti. 1. Pengembangan produk. Pengembangan produk pertama, rencana pengembangan, susun timeline dan anggaran, dokumen spesifikasi. Pengembangan produk kedua, pengkodean dan implementasi, pengembangan backend dan frontend, integrasi model AI, dan penerapan praktik pengkodean terbaik. 2. Pengujian produk. Pengujian produk pertama, pengujian unit, uji setiap komponen. Pengujian produk kedua, pengujian integrasi, uji konektivitas antar modul. Pengujian produk ketiga, pengujian sistem, validasi kinerja total, dan uji beban dan stres. Pengujian produk keempat, User Acceptance Testing (UAT), libatkan pengguna nyata, analisis umpan balik. 3. Iterasi dan penyempurnaan. Iterasi dan penyempurnaan pertama, revisi berdasarkan umpan balik. Iterasi dan penyempurnaan kedua, siklus pengujian berulang. Setelah tahap pengembangan dan pengujian produk, pengumpulan dan analisis umpan balik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa produk akhir memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna. Umpan balik yang efektif dapat mengarahkan iterasi yang diperlukan untuk menyempurnakan produk dan meningkatkan kepuasan pengguna. Berikut adalah tahapan yang dapat diikuti untuk mengelola umpan balik setelah pengembangan dan pengujian dalam konteks transformasi ide menjadi kenyataan menggunakan kecerdasan buatan (AI). 1. Pengumpulan umpan balik. Sumber umpan balik. Sumber umpan balik pertama, pengujian pengguna (User Acceptance Testing). Sumber umpan balik kedua, survei dan kuesioner. Sumber umpan balik ketiga, analisis data penggunaan. Sumber umpan balik keempat, dukungan pelanggan dan feedback langsung. B. Kanal pengumpulan. Kanal pengumpulan pertama, platform pengguna. Kanal pengumpulan kedua, sesi wawancara. Selanjutnya, 2. Analisis umpan balik. Kategorisasi umpan balik. Kategori umpan balik pertama, tentukan kategori umpan balik. Kategori umpan balik kedua, tandai umpan balik yang mendesak. B. Prioritaskan masukan. Prioritaskan masukan pertama, analisis dampak. Prioritaskan masukan kedua, penggunaan metode analitik. Selanjutnya, 3. Tindakan berdasarkan umpan balik. Iterasi produk. Iterasi produk pertama dalam mengimplementasikan perubahan. Iterasi produk kedua, penerapan pengembangan berbasis AI. B. Tindak lanjut dengan pengguna. Tindak lanjut dengan pengguna pertama, menginformasikan pengguna. Tindak lanjut dengan pengguna kedua, buka jalur komunikasi. 4. Monitoring pasca perubahan. Uji kembali produk. Uji kembali produk pertama, tes fitur yang diperbarui. Uji kembali produk kedua, kumpulkan umpan balik lanjutan. B. Analisis kinerja berkelanjutan. Analisis kinerja berkelanjutan, monitor penggunaan. Analisis kinerja berkelanjutan, iterasi berkelanjutan.
5. Dokumentasi proses umpan balik. Rekam semua umpan balik dan tindakan, dokumentasikan semua umpan balik yang diterima, analisis yang dilakukan, tindakan yang diambil, dan hasil dari perubahan yang diterapkan. Ini akan berguna untuk referensi di masa mendatang dan untuk mempertahankan transisi yang transparan dalam proses pengembangan. Penyempurnaan setelah mengumpulkan umpan balik adalah tahap kunci dalam proses pengembangan produk, terutama dalam konteks transformasi ide menjadi kenyataan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk melakukan penyempurnaan setelah menerima umpan balik. 1. Analisis dan kategorisasi umpan balik. Kategorisasi masukan. Pertama, tentukan kategori. Kedua, identifikasi tren. B. Penilaian dampak. Analisis potensi dampak, evaluasi dampak setiap umpan balik terhadap pengalaman pengguna secara keseluruhan. 2. Rencana tindakan berdasarkan umpan balik. Prioritaskan perbaikan. Pertama, ranking berbasis kritisitas. Kedua, sertakan kebutuhan baru. B. Susun rencana penyempurnaan. Dokumen rencana aksi, buat dokumen yang merinci perbaikan dan penambahan fitur berdasarkan umpan balik. 3. Implementasi perbaikan. A. Perubahan dan iterasi. Pertama, lakukan pengembangan berbasis Agile. Kedua, integrasi AI untuk penyempurnaan. B. Uji perubahan yang dilakukan. Pertama, pengujian setelah perubahan. Kedua, uji coba dengan pengguna. 4. Kumpulkan umpan balik terus-menerus. A. Membangun jalur umpan balik aktif. Pertama, kembangkan saluran umpan balik berkelanjutan. Kedua, penerapan alat umpan balik. B. Evaluasi masukan pasca penyempurnaan. Pertama, monitor kinerja produk. Kedua, lakukan pengujian lebih lanjut. 5. Dokumentasi dan pembelajaran. Rekam proses penyempurnaan. Buat catatan detil, simpan catatan yang mendetail tentang umpan balik yang diterima, langkah-langkah yang diambil, dan hasilnya. Ini bisa menjadi referensi berharga untuk proyek selanjutnya. B. Iterasi berbasis data. Belajar dari pengalaman, gunakan wawasan dari setiap siklus penyempurnaan untuk menginformasikan proses pengembangan mendatang. Pembelajaran ini penting dalam pengembangan produk berbasis AI yang adaptif. 6. Komunikasi dengan pengguna. Transparansi dalam proses. Informasikan perubahan. Involve pengguna dalam proses. Peluncuran produk setelah penyempurnaan adalah langkah krusial dalam proses transformasi ide menjadi kenyataan, terutama ketika menggunakan kecerdasan buatan (AI). Tahap ini melibatkan strategi untuk memastikan produk tidak hanya siap untuk masuk ke pasar, tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk sukses dalam peluncuran produk setelah fase penyempurnaan. 1. Persiapan peluncuran. A. Review akhir produk. Pertama, pengujian terakhir. Kedua, verifikasi fitur AI. B. Dokumentasi dan resource. Pertama, buat dokumentasi. Kedua, ciptakan materi pemasaran. 2. Strategi pemasaran. A. Identifikasi target audiens. Pertama, segmentasi pasar. Kedua, analisis kompetitor. B. Kampanye peluncuran. Pertama, rencanakan strategi pemasaran. Kedua, webinar atau demo. 3. Peluncuran produk. A. Peluncuran bertahap.
Pertama, soft launch. Kedua, rilis media dan pengumuman. B. Penggunaan AI dalam peluncuran. Pertama, chatbot untuk dukungan pelanggan. Kedua, analisis data peluncuran. 4. Dukungan pasca peluncuran. A. Sistem umpan balik aktif. Pertama, platform umpan balik. Kedua, mempersiapkan respons cepat. B. Analisis kinerja dan respons. Pertama, monitor KPI. Kedua, uji kinerja AI. 5. Iterasi berbasis data. Pertama, menggunakan data untuk penyempurnaan lanjutan. Kedua, rencanakan pembaruan. 6. Komunikasi berkelanjutan dengan pengguna. Pertama, tetap terhubung dengan pengguna. Kedua, buat komunitas pengguna. Pemantauan dan adaptasi setelah peluncuran produk adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan jangka panjang dari produk, terutama dalam konteks transformasi ide menjadi kenyataan menggunakan kecerdasan buatan, dalam kurung AI. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi area perbaikan, memahami pengalaman pengguna, dan memastikan produk tetap relevan dan tumbuh sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan pemantauan dan adaptasi setelah peluncuran. 1. Pemantauan kinerja produk. Pengukuran kinerja utilitas. Tentukan indikator kinerja utama dalam kurung KPI. Analisis metode penggunaan. B. Pengumpulan data umpan balik. Survei pengguna. Umpan balik langsung. 2. Analisis data dan wawasan. A. Analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis umpan balik. Penerapan AI dalam analisis. B. Identifikasi masalah dan peluang. Pelajari pola penggunaan. Pengujian A bagi B. 3. Adaptasi produk. A. Merespons umpan balik. Rencana perbaikan berbasis data. Iterasi dan penyempurnaan fitur. B. Penerapan pembaruan dengan AI. Optimalkan algoritma AI. Adaptasi produk berdasarkan tren. 4. Komunikasi dengan pengguna. A. Pembaharuan berkala. Informasikan kepada pengguna tentang pembaruan. Dorong partisipasi pengguna. B. Membangun komunitas pengguna. Fasilitasi forum diskusi. Tindak lanjut terhadap pengguna aktif. 5. Evaluasi dan strategi jangka panjang. A. Rencana pengembangan berkelanjutan. Tinjauan berkala terhadap strategi. Perencanaan untuk versi selanjutnya. B. Membangun responsif terhadap pasar. Fleksibilitas dalam perubahan. Proses iteratif. Inovasi berkelanjutan setelah pemantauan dan adaptasi sangat penting dalam menjaga daya saing produk, terutama dalam konteks transformasi ide menjadi kenyataan menggunakan kecerdasan buatan, dalam kurung AI. Proses ini memastikan bahwa produk tidak hanya relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan inovasi berkelanjutan. 1. Mengidentifikasi peluang inovasi. A. Analisis data pengguna. Gunakan analisis data untuk menemukan tren. Feedback berbasis AI. B. Riset pasar dan tren teknologi. Evaluasi tren di industri. Benchmarking dengan kompetitor. 2. Proses inovasi terstruktur. A. Framework untuk inovasi. Model inovasi terbuka. Iterasi desain dan pengembangan. B.
Prototyping cepat, kembangkan prototipe. Uji coba A bagi B. 3. Pengembangan fitur cerdas berbasis AI. A. Peningkatan fungsionalitas berbasis AI. Optimalkan algoritma. Fitur cerdas. B. Integrasi AI yang lebih dalam. Penggunaan AI dalam operasi internal. Adaptasi berdasarkan pembelajaran mesin. 4. Keterlibatan pengguna dalam inovasi. A. Kolaborasi dengan pengguna. Program beta dan komunitas pengguna. Sesi pengumpulan ide. B. Sistem insentif untuk umpan balik. Berikan penghargaan kepada pengguna, tawarkan insentif bagi pengguna yang memberikan umpan balik konstruktif atau membantu dalam pengujian fitur baru. Ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan. 5. Evaluasi dan refleksi. A. Analisis dampak inovasi. Kaji dampak perubahan. Refleksi terhadap proses inovasi. B. Pembaruan rutin. Pembaharuan produk secara berkala. Rencana jangka panjang untuk inovasi. 6. Membangun budaya inovasi di dalam tim. A. Foster culture of innovation. Dorong eksperimen, pelatihan dan pengembangan. B. Keterlibatan interdisipliner. Kolaborasi tim beragam, libatkan tim dari beragam disiplin ilmu, termasuk teknik, desain, pemasaran, dan analisis bisnis, untuk mendapatkan perspektif yang luas dalam proses inovasi. Break sejenak. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih pemirsa semua sudah berkenan mendengar saya. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri menonton di depan. Semoga presentasi kami memberi makna. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Video-video selanjutnya akan senantiasa saya hadirkan secara berkala. Ikuti terus channel kami. Untuk mendukung kami agar tetap semangat video-video ini selanjutnya, mohon like, share, dan komen. Semoga berkah dunia akhirat, dipanjangkan usia, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam inovasi, salam kreativitas, salam startup. Tetap semangat. Bye. Bye.